Di tahun 80-an, banyak remaja Amerika terjerumus di narkoba dan minuman keras, tak terkendali tersebar ke seluruh negeri. Beberapa orang tua yang merasa anak mereka telah menjadi anak yang susah dikendalikan, terjerumus ke narkoba dan minuman keras sehingga menjadi masalah utama bagi keluarga. Merasa tak punya cara lain selain harus mengirim anak bermasalah mereka ke sebuah kamp pelatihan yang mengklaim bisa mengubah perilaku para remaja bermasalah ini menjadi berkelakuan baik kembali. 63 days. You'll be under my care, my staff care. You understand? Yes, sir. I can't hear you. Yes, sir. Didirikan oleh mantan tentara angkatan udara berusia 35 tahun, Steve Cartisano. Camp pelatihan untuk remaja bermasalah ini bernama The Challenger dan menjadi sangat terkenal di tahun 1989. Dengan sebuah panggilan telepon mematok harga $16.000 untuk satu remaja, surat persetujuan dari orang tua, dan di malam hari para remaja ini akan diculik dan dipindahkan ke kamp pelatihan di Utah Desert. Setinggi 182 meter, suhu 37 derajat Celcius, para remaja ini akan dibuat mendaki gunung terjal selama berbulan-bulan dalam kondisi kelaparan, kelelahan, kotor, dan dipaksa terus berjalan oleh para mantan tentara di program The Challenger. Dengan satu tujuan, menyadari bahwa mereka ingin pulang dan bersikap baik kepada orang tua mereka. Steve mengklaim program ini telah banyak mengubah ratusan remaja dan para orang tua mereka. Tentu saja Steve menghasilkan banyak uang dari program ini. Namun, apakah pelatihan bertahan hidup benar yang diinginkan oleh para remaja ini? Para remaja ini disiksa, keselamatan mereka diabaikan, dan beberapa remaja bahkan tidak kembali ke orang tua mereka. Pada tahun 1989, Kristen Case, salah satu remaja di The Challenger, dinyatakan mendaki terlalu keras dan meninggal karena serangan panas. Steve Cartisano didakwa atas kematian karena kelalaian, namun Steve didakwa tak bersalah dalam dakwaan ini. Tahun 1991, Steve mendirikan Healthcare America. Tanpa izin beroperasi, Steve melakukan terapi alam liar dengan menaiki sebuah perahu dari St. John ke pulau demi pulau yang tak berpenghuni. Para remaja ini akan berada di lautan selama berbulan-bulan dan hanya menepi untuk mendapatkan kebutuhan pokok, berlayar di sepanjang Karibia hingga mereka tiba di Puerto Rico dan pihak kepolisian pun terlibat. Para remaja ini dikirim kembali ke para orang tua mereka. Lalu, apakah Steve berhenti di situ? Tentu saja tidak. Steve Cartisano masih yakin bahwa terapi alam liar adalah bisnis yang bagus. Menggunakan nama samaran Steve Michaels, Steve turut serta mengirim putranya David, 12 tahun, yang terjerumus ke narkoba, ke program Pacific Coast Academy, terapi alam liar di Pulau Samoa. Tentu saja program ini kembali bermasalah dengan keselamatan para remaja yang harusnya mereka utamakan. Para remaja ini kurus kering, kotor, tubuh mereka penuh gigitan serangga dan dipaksa bekerja untuk membangun jalan, menggali parit, memasang pipa, membangun selokan di Pulau Samoa. Dan dengan cepat program itu berubah menjadi kamp kerja paksa bagi para remaja ini selama berbulan-bulan. Dan bahkan Amber, salah satu peserta program yang berusia 14 tahun, harus mengalami pelecehan seksual oleh salah satu tokoh adat di Pulau Samoa. Wawancara dengan para remaja ini terekam oleh seorang ayah yang sedang mengunjungi putranya. Video tersebut dikirim ke FBI. Penangkapan dilakukan di Pulau Samoa oleh Kedutaan Besar Amerika. Para remaja dikirim pulang ke orang tua mereka. Steve digugat namun tak pernah dihukum. Hingga Steve Cartisano dinyatakan meninggal karena serangan jantung pada tahun 2019. Para remaja yang pernah mengikuti baik itu The Challenger, Healthcare America maupun Pacific Coast Academy bersaksi bahwa program tersebut hanya menimbulkan trauma dalam hidup mereka. Ketika bahkan para orang tua telah mengeluarkan banyak uang untuk berjalannya terapi alam liar Steve Cartisano. Miris bukan?